Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 35 sampai 37, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai 49. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kualitas hidup beriman. Tidak semua orang memiliki minat yang sama dalam menanggapi sabda Allah. Panggilan untuk hidup dengan kualitas kebaikan dan kebenaran adalah pengetahuan standar yang diajarkan di semua sekolah dan agama. Namun tidak semua pendengar memiliki ketertarikan yang sama untuk mengaplikasikannya. Ada sebagian orang yang sekedar menjadikan sabda kebenaran sebagai sebuah pengetahuan tanpa keinginan untuk menghidupi pengetahuan itu. Ada sebagian orang yang penuh antusias menerima sabda Allah dan kebenarannya, namun begitu mudahnya ia menyerah kalah dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukungnya. Sebagian yang lain penuh antusiasme, namun karena tekanan yang demikian besar, membuatnya sulit mengaplikasikan kebenaran itu secara leluasa. Tentu saja daripada menghakimi sesama, baiklah jika kita realistis untuk mengatakan bahwa tidak semua dari kita
terlahir dalam keluarga dan lingkungan sosial yang baik dalam hal beriman akan Allah. Tidak sedikit orang tua yang enggan bercerita tentang iman di hadapan anak-anaknya. Tidak sedikit lingkungan yang justru menciptakan dan menyediakan pergaulan yang tidak terpuji untuk anak-anak dan remaja. Tampaknya, keluarga dan lingkungan memikul tanggung jawab besar bagi banyak generasi yang tak lagi berminat akan hal-hal seputar iman dan kebenaran-kebenaran Allah. Saudara-saudariku terkasih, jika kita adalah salah satu yang termasuk dalam korban keluarga atau lingkungan yang kurang baik, maka kita harus menentukan sikap. Ada dua hal. Yang pertama, tentu kita tidak perlu mengadili keluarga dan lingkungan masyarakat di mana kita berada. Kedua, kita perlu meminta tenaga bantuan untuk mengelola ladang kehidupan kita agar menjadi lahan subur bagi sabda Allah. Ketiga, dari mana kita memperoleh bantuan yang tepat? Jawabannya adalah gereja. Hidup yang terberkati dan melimpah bukan diperoleh dari menuntut dan mempersalahkan, tetapi dari memberi dan mempersembahkan. Gereja adalah ruang tepat untuk kita yang mau mempersembahkan diri. Marilah kita berdoa agar persekutuan di dalam gereja atau tubuh Kristus membuat kita berubah menjadi ladang-ladang yang subur sebagai tempat penyemaian sabda Allah. Semoga demikian. Amin.